kita masuk dalam kebaktian kita. Mari kita angkat satu lagu pujian untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama. Kita bernyanyi Engkaulah perisaiku. Semua bernyanyi ya. Oke, kita angkat satu lagu pujian. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan sepanjang masa. Kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat kembali pujian kita bernyanyi kembali ya, tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada amin? Amin. Kita angkat lagu, kita bernyanyi hari ini yaitu Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Amin. Haleluya. Kita tidak boleh lelah ya, kita semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada semangat, haleluya. Ayo kita bernyanyi bersama. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu
sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat kembali satu lagu pujian anaknya. Lagu firman kali ini akan kita nyanyikan adalah Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Siapkan Alkitabnya, alat tulisnya sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Oke, mari kita angkat kembali satu lagu pujian penyembahan bagi Tuhan. Kita bernyanyi Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Firman-Mu Tuhan, kiranya Firman-Mu Tuhan berbuah, bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami, agar kami dapat melakukan sesuai dengan apa kehendak Tuhan, apa sesuai dengan kerencanaan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hati dan pikiran kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Haleluya, amin. Amin. Selamat pagi semua anak-anak. Nah, hari ini kita ibadah. Setelah kalian memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ditulis ya, jangan lupa siapkan alat tulisnya, jangan lupa juga siapkan Alkitabnya. Nah, hari ini di sini kasih judul cerita firman Tuhan adalah Tuhan merubah hati Musa. Nah, anak-anak pernah nggak mengalami rasa takut? Baik itu takut gelap ya, takut setan ya. Ada juga mungkin anak-anak yang takut kalau disuruh maju ke depan untuk berdoa, atau mereka takut ketika disuruh pimpin ibadah waktu lagi di sekolah ya. Ada banyak ketakutan yang dialami oleh manusia ya, seperti yang dialami juga oleh Musa. Ternyata Musa itu juga pernah mengalami ketakutan.
Kenapa? Karena Musa dikasih tugas yang luar biasa oleh Tuhan. Musa mendapatkan tugas oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Kenapa ya? Karena ketika bangsa Israel berada di Mesir, ya, orang-orang Israel mereka sudah mengalami kesusahan, mereka sudah mengalami kesakitan karena mereka menjadi budak. Doa mereka didengar oleh Tuhan, ya. Tapi untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir menuju suatu tempat yang Tuhan tentukan, Tuhan mau ada satu pemimpin yang dipilih oleh Tuhan. Nah, Tuhan dapatkan Musa. Dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tempat yang Tuhan tentukan, yaitu kita tahu bersama adalah Kanaan. Tapi bahwa Musa takut, bahwa Musa nggak berani. Ya, kita lihat ayatnya di dalam Keluaran pasal yang ke-3 ayat yang ke-11 sama Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-11 dan Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10, ya. Di sini bacakan. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir." Dan di ayat 10 situ dikatakan, "Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Wow, si Musa merasa tidak mampu ketika diberi tugas oleh Tuhan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Di sini kasih video berikut ini, ya. Waktu itu, orang-orang Israel menderita karena kerja paksa di Mesir. Karena membela orang Israel dan membunuh orang Mesir, Musa melarikan diri ke Midian. Kemudian, Pak Musa sedang menggembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Tiba-tiba, tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri. Semak duri itu dipenuhi oleh nyala api, tapi semak duri itu tidak terbakar. Tuhan memerintahkan Musa agar melepaskan sandalnya karena tanah itu kudus. Tuhan memerintahkan kepada Pak Musa agar membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Tadi kalian lihat bukan videonya, waktu Tuhan datang kepada Musa, Tuhan memberikan tugas kepada Musa untuk menjadi pemimpin orang Israel. Yang awalnya Musa nggak mau, yang awalnya Musa menolak dan merasa tidak mampu dan merasa bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Ajak saja Harun untuk mendampingi Musa, untuk menjadi juru bicaranya Musa. Sampai pada suatu hari, Musa memberanikan diri untuk menghadap kepada Firaun, supaya Firaun membebaskan orang-orang Israel. Sekalipun Musa tahu, ketika Musa harus berhadapan dengan Firaun, Musa tahu, Firaun pasti menolak, Firaun pasti menentang untuk melepaskan orang-orang Israel. Tapi lihat, Musa berani datang menghadap kepada Firaun. Lihat video berikut ini. Tuhan memberitahukan namanya, dan namanya adalah Aku adalah Aku. Agar orang Mesir percaya kepada Pak Musa, maka Tuhan memberikan mujizat tongkat menjadi ular. Pak Musa berkata bahwa dia tidak pandai bicara,
Tuhan berkata akan menyertai lidah Pak Musa, sehingga tahu apa yang akan dikatakan. Tuhan memerintahkan agar Pak Musa mengajak Pak Harun untuk pergi bersamanya. Akhirnya, Pak Musa dan Pak Harun berangkat pergi ke Mesir. Luar biasa bukan? Bagaimana Musa yang tadinya dia merasa takut, yang tadinya dia merasa bahwa dia tidak bisa, yang tadinya dia merasa bahwa dia tidak pandai berbicara, dia nggak mampu menghadapi Firaun, dia nggak mampu memimpin bangsa yang besar yaitu bangsa Israel. Ya, tetapi Musa berani. Pada akhirnya Musa berani untuk menjadi pemimpin orang-orang Israel. Apa sebenarnya yang membuat Musa berubah? Yang tadinya hati Musa takut, yang tadinya hati Musa nggak mau, dia menolak untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan ternyata dia mau. Apa yang membuat Musa menjadi berani? Ya, di sini mau sampaikan sekarang bahwa yang membuat Musa berani adalah janji Tuhan. Bahwa janji Tuhanlah yang membuat hati Musa berubah. Kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dan Keluaran pasal 4 ayat 11 sampai 12 ya. Keluaran pasal 3 ayat 12 dulu ya. Misi dibacakan. Lalu firman-Nya, bukankah aku menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lagi ayatnya di ayat 14, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, mengutus aku kepadamu. Kita lihat lagi ayatnya di dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Siapakah aku? Yakni Tuhan. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Hati Musa berubah. Yang tadinya Musa takut, yang tadinya Musa nggak berani. Tetapi karena janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai Musa, Musa menjadi berani. Yang tadinya Musa berkata bahwa aku nggak pandai bicara Tuhan, berat lidah untuk aku mau ngomong. Tetapi Tuhan bilang, aku yang akan memampukan kamu untuk berbicara. Pergilah, jadilah pemimpin bangsa Israel. Sebagai manusia, kita setiap orang pasti dikasih tugas, dikasih tanggung jawab. Baik itu tanggung jawab di rumah, baik itu tanggung jawab di sekolah, tanggung jawab di masyarakat. Dan seringkali kita, bahkan manusia, merasa takut untuk melakukannya. Merasa tidak mau dan menolak untuk mengerjakan tanggung jawabnya. Kenapa? Karena merasa tidak mampu. Ya. Tetapi kita belajar hari ini lewat firman Tuhan. Kita memang tidak mampu, kita memang tidak bisa kalau tanpa Tuhan. Tetapi ketika Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan yang akan memampukan kita semua, memampukan anak-anak untuk menjadi orang-orang yang bisa mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik. Jadi jangan takut lagi, jangan malu lagi, dan jangan tidak melakukan tugasnya. Kenapa? Karena kita disertai Tuhan dan kita diberikan kemampuan oleh Tuhan. Oke anak-anak, pesan firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan memampukan kita semua. Yang takut, buang dalam nama Yesus. Ya, yang merasa malu, buang dalam nama Yesus. Nah, sekarang kita mau menjadi
menjadi anak-anak yang berani mengerjakan tanggung jawab kita dengan baik. Hati kita pasti berubah ketika kita percaya kepada janji Tuhan. Kalian percaya bukan janji Tuhan? Bahwa Tuhan akan menyertai kalian, Tuhan akan memampukan kalian. Yang percaya kepada Tuhan, yang percaya sama janji Tuhan, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang melakukan tanggung jawab kami. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena janji Tuhan akan menyertai kami dan akan memampukan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak, kasih karunia dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau mereka takut, dalam nama Yesus beri mereka keberanian. Kalau mereka malu, dalam nama Yesus berikan mereka kepercayaan diri. Ketika mereka merasa tidak mampu, dalam nama Yesus biarlah mereka ingat akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan kepada mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Anak-anak SDK Karunia akan menjadi anak-anak yang luar biasa karena mereka pegang janji Tuhan, karena mereka percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memampukan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di masa depan nanti. Mereka akan mencapai cita-cita mereka di dalam Tuhan karena mereka percaya janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Anak-anak yang percaya Tuhan, anak-anak yang percaya janji Tuhan, mari semua katakan sama-sama, amin. Oke, tetap semangat, jadi anak yang luar biasa karena ada Tuhan yang menyertai kalian, ada Tuhan yang memberikan kalian kemampuan. Tuhan Yesus memberkati.